Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Imran dengan NPM 2050217. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembar kerja individu dengan tema Profesionalisme Guru dan Keterampilan Abad 21 dengan judul Efektivitas Pembelajaran pada Mata Kuliah Profesi Pendidikan dalam Meningkatkan Guru Berketerampilan Abad 21. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembar individunya. Di sini saya bagian solusi. Deskripsinya, tujuannya adalah hasil pembinaan melalui pelatihan tersebut dapat diperoleh nilai tambahan yang lebih baik, utamanya berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, upaya pemerintah yang lainnya adalah melalui kegiatan yang dilembagakan, misalnya PKG dan KKG, yang memungkinkan para guru untuk berbagai pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam merancang program pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki keterampilan ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar, yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan bagi guru-guru secara berkesinambungan. Dengan solusi yang harus dilakukan untuk meningkatkan keterampilan guru pada abad 21, khususnya dalam mata kuliah profesi pendidikan adalah guru di abad 21. Harus mampu membimbing siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menerapkan pengetahuan baru, menganalisis informasi, komunikatif dan kolaboratif, mampu memecahkan masalah dan menggunakan teknologi, sehingga setiap kompetensi perlu dipahami, dimaknai, dan dilakukan oleh guru secara komprehensif agar terjadi peningkatan kualitas guru dalam menjadi panutan bagi siswa dan dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Ya, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LKAL atau lembar kerja kelompok dengan tema profesionalisme guru dan keterampilan abad 21. Sini ada komponen yang pertama, latar belakang masalah atau masalah yang disajikan harus dicantumkan sumbernya. Dan di sini ada deskripsinya. Pada umum sesuai dengan tema, mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik melalui pengalaman belajar merupakan konsep dasar dari hakikat pendidikan. Dalam mengembangkan potensi peserta didik diperlukan adanya pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Salah satu faktor diantaranya itu guru yang berkompeten yang mampu melaksanakan tugas keguruannya sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan ada guru yang kompeten, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa berlaksana dengan baik dalam membimbing peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan. Di sini ada landasan normatif. Dalam UUD Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat tujuan atau cita-cita negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dalam mengembangkan potensi peserta didik tidak terlepas dari peran dan tugas seorang guru. Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang guru dan dosen. Peran atau tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, landasan empirik. Pada saat dan kompleks, tidak cukup dengan menyandang gelar sarjana pendidikan saja, namun menjadi seorang guru harus menguasai disiplin ilmu, memiliki keterampilan berkompetensi dan bersertifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Selanjutnya, jurnal. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerja pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen.
yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerja guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Sini ada variabel. Menurut Uzair Usman atau dalam Mansur 2017 nomor 31 mengemukakan 8 komponen keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka penutup pembelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Dan di sini juga menurut Saavedra dan Over atau dalam Hamal 2014 nomor 3 mendefinisikan keterampilan abad 21 ke dalam 4 kategori berikut. Yang pertama, cara berpikir, kreativitas dan inovasi, berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar bagaimana belajar atau metakognisi. Yang kedua, cara kerja, komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Yang ketiga, alat untuk kerja, pengetahuan umum dan literasi teknologi komunikasi informasi atau ICT. Yang keempat, hidup sebagai warga negara. Kewarganegaraan, kehidupan dan karir dan tanggung jawab pribadi dan sosial termasuk kesadaran budaya dan kompetensi. Salah satu cara untuk mengatakan keterampilan seorang guru yaitu menggunakan pembelajaran mikro. Selanjutnya ada judul. Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas, maka judulnya adalah efektivitas pembelajaran pada mata kuliah profesi pendidikan dan dalam meningkatkan guru berketerampilan abad 21. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang masalah tersebut, makna rumusan masalahnya adalah, sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor penyebab belum optimalnya guru yang berketerampilan abad 21? Yang kedua, bagaimana solusi untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan. Selanjutnya, hasil penelitian. Di sini ada buku atau e-book dan faktornya. Menurut Lutfi MDKK 2013, faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain. Yang pertama, masih banyaknya guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyaknya guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga waktu untuk menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. Yang kedua, belum adanya standar of profesional guru sebagaimana tuntunan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa perhitungan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan. Yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang dilakukan pada dosen di perguruan tinggi. Dan di sini juga ada solusinya. Menurut Seminsa 2013 menggunakan program pengembangan profesional guru juga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pola rekrutmen yang berstandar dan selektif. Yang kedua, pelatihan yang terpadu, berjenjang dan berkesinambungan. Yang ketiga, penyederhanaan pendidikan dan membuat standarisasi minimum pendidikan. Yang keempat, pengembangan diri dan motivasi riset. Yang lima, pengayaan kreativitas untuk menjadi guru karya. Dan di sini selanjutnya ada faktor menurut Susanto 2010 terdapat 7 tantangan guru di abad 21. Itu pertama, mengajar di masyarakat yang memiliki beragam budaya kompetensi multibahasa. Yang kedua, mengajar untuk menginstruksikan makna atau konsep. Yang ketiga, mengajar untuk pembelajaran aktif. Yang keempat, mengajar dan teknologi. Yang kelima, mengajar dan pandangan baru mengenai kemampuan. Yang keenam, mengajar dan pilihan. Yang ketujuh, mengajar dan aktuabilitas. Sini ada solusi. Untuk menghadapi ketujuh kendala itu, di atas guru mempunyai strategi yang tepat. Strategi ini ternyata harus berada dengan apa yang pernah diterapkan sebelumnya. Karena itu, guru profesional harus tahu apa yang akan dilakukan untuk menghadapi zaman teknologi ini, yaitu melakukan pembelajaran di kelas dengan menarik dan menantang. Karena di era teknologi ini, guru harus mampu menganalisis, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam berbagai bentuk media.
Selanjutnya di sini ada faktor menurut International Society for Technology in Education dalam Darmadi 2018 nomor 209 mengemukakan karakteristik keterampilan guru abad 21 di mana era informasi menjadi ciri utamanya membagi keterampilan guru abad ke-21 dalam 5 kategori. Yang pertama, mampu memfasilitasi menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadikan model cara belajar dan bekerja di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional. Dan di sini juga ada solusinya menurut Darmawan I dan Ayub P 2014. Guru yang benar-benar terampil adalah guru yang menguasai keterampilannya, sementara guru yang menguasai keterampilannya adalah guru yang terus melatih dan mengembangkan dirinya menjadi terampil mengajar. Yang pertama, cara menguasai keterampilan mengajar ada 3, menguasai berbagai jenis keterampilan mengajar. Yang kedua, melatih setiap jenis keterampilan secara terpisah. Yang ketiga, mempraktikkan keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang keempat, keterampilan bertanya. Yang kelima, keterampilan memberi penguatan. Keenam, keterampilan mengadakan variasi. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Yang kesembilan, keterampilan mengelola kelas. Selanjutnya ada jurnal dan faktornya menurut Ahmad Dasuki 2010. Nomor 1, dalam upaya pengembangan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru atau pendidik dan jumlah yang memadai dan standar untuk kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses yang menerus, tepat sasaran, dan efektif. Proses menuju guru profesional ini perlu didukung oleh semua unsur terkait dengan guru profesionalisme. Guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam bidang keilmuannya. Dan di sini juga ada beberapa faktor rendahnya profesionalisme guru. Menurut Kasful Anwar dari 2015 nomor 99, yang diantaranya, yang pertama, masih banyaknya guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Yang kedua, belum adanya standar profesional guru sebagai tuntunan di negara-negara maju. Yang ketiga, kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencari guru lulusannya asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya. Yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak tuntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi. Selanjutnya di sini ada narasumber dan faktornya. Menurut Ibu Rahmawati SE, kurang optimalnya guru pada abad 21 yaitu tidak semua guru siap untuk menerima perubahan suatu kurikulum atau mengikuti pembelajaran abad 21. Hal yang membuat guru tidak siap dalam pembelajaran 2021 ini yaitu kurangnya pengetahuan dalam IT dan juga kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti gadget. Hal ini karena tidak semua guru mempunyai gadget tersebut, apalagi terdapat sebagai guru yang sudah senior atau yang sudah berusia yang masih kurangnya paham dan tidak siap mengikuti perubahan arahan menggunakan IT. Tiga faktor penyebab belum optimalnya keterampilan guru pada abad 21 yaitu tidak siapnya pengetahuan guru di dalam IT maupun di dalam sarana prasarana dan juga belum bisa memaksimalkan perubahannya. Di sini dengan solusinya menurut Ibu Rahmawati, SE upaya untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 yaitu dengan cara mengadakan IHT atau in-house training atau pelatihan dan sosialisasi. Yang dimaksud yaitu tentang pemahaman kurikulum yang berkaitan dengan teknologi. Hal tersebut dilaksanakan agar guru tidak gaptep dalam teknologinya dan juga dalam sarana dan prasarananya. Seorang guru harus bisa mengoperasionalkan gadget dalam menerapkan pembelajaran. Karena pada abad 21, ini teknologi sangat penting digunakan saat pembelajaran, misalnya penggunaan Google Classroom, kayak YouTube, Zoom, Google Meet, dan lainnya.
Selanjutnya, yang keempat, pembahasan buku atau e-book. Berdasarkan pembahasan sumber dari e-book, menurut pendapat kelompok kami adalah rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh guru yang masih tidak profesional karena seperti kurangnya motivasi guru. Selain itu, guru selalu kurangnya memahami karakteristik terhadap semua siswa. Terkadang hal-hal yang seperti ini terlihat sangat mempengaruhi sistem profesionalisme guru dan meningkatkan kualitasnya abilitas, motivasi tingkat pendidikan guru, pengalaman kerja, penguasaan kompetensi sosial, pedagogik, dan keterampilan harus meningkatkan dalam strategi pendidik siswa di antara sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi standar guru dan relevansi atau bidang keahlian guru dengan tugas mengajar, abilitas, dan motivasi tingkat pendidikan guru harus ditingkatkan. Yang kedua, kemampuan mengatasi masalah-masalah peranan dalam hal pengembangan profesi guru. Pendidikan diutamakan harus menegaskan masalah dalam tugasnya sebagai guru. Yang ketiga, memperhitungkan semua penugasan permasalahan serta pengendalian siswa dipantau oleh seorang guru. Di sini juga ada solusinya. Solusi untuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya faktor profesionalisme guru dapat berjalan dengan baik, khususnya keterampilan guru dalam mata kuliah profesi pendidikan. Diperlukan kesadaran guru terhadap cara mengajarnya, menyampaikan, mendidik siswa dengan baik. Dan ini dari jurnal, berdasarkan pembahasan yang bersumber dari jurnal menurut pendapat kami, faktor keterampilan guru abad 21 senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan serta berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Namun kenyataannya masih banyak guru yang kurang mampu menjadi dirinya sebagai pengajar yang profesional dengan keterampilan yang kurang. Di sini ada narasumber menurut kami adalah perkembangan abad 21 saat ini dilandasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Seorang guru dituntut mengikuti perubahan kompetensi yaitu kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkolaborasi. Hal tersebut menjadikan kompetensi penting dalam memasukkan kehidupan abad 21. Dan di sini juga kesimpulan, ada faktor penyebab. Dalam upaya pengembangan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru atau pendidik dalam jumlah memadai serta standar mutu kompetensi abad 21 dan profesionalisme yang terjamin dalam proses belajar mengajarnya. Dalam mencapai kompetensi abad 21, guru harus memahami terlebih dahulu mengenai kurikulum pembelajaran dan guru juga harus memahami IT karena itu adalah faktor penunjang pembelajaran dengan kompetensi abad 21. Dan guru juga harus menciptakan inovasi baru ke dalam pembelajaran agar siswa bisa mandiri, kritis, serta kreatif. Lalu untuk mencapai jumlah guru yang profesional agar dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional berperlukan suatu proses yang menerus, tepat sasaran, dan efektif. Dan di sini juga ada saran. Tujuannya adalah hasil dari pembinaan melatih pelatihan tersebut dapat diperoleh nilai tambah lebih baik, utamanya berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, upaya pemerintah yang lainnya adalah melalui kegiatan yang dilembagakan, misalnya VKG dan KKG, yang memungkinkan para guru untuk berbagai pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam merancang program pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki keterampilan untuk membuka kelasnya. Kegiatan menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Yang keenam ada saran. Di sini ada solusi atau saran. Saran untuk meningkatkan keterampilan guru abad 21 melalui pembelajaran mata kuliah profesi pendidikan di antara sebagai berikut. Yang pertama, guru harus menyelesaikan dan perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Kedua, guru diharuskan mengembangkan potensi diri. Yang ketiga, guru diharuskan meningkatkan kemampuan dan berani menerima perubahan agar guru-guru tersebut tetap relevan dengan abad 21. Yang keempat, guru bisa mengembangkan ilmunya dengan melakukan berbagai pelatihan seperti seminar, workshop, webinar, dan kegiatan lainnya.
Dan di sini juga ada daftar pustaka. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.